Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang soleh dan soleha. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. 2. Melalui pembelajaran discovery, jelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. 3. Dengan pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus untuk mendapatkan nilai Islami dari kemajuan peradaban tersebut. Perhatikanlah infografis di tampilan ini. Pusat Peradaban Timur Islam tahun 661 hingga 750 Masehi. Mulai yang pertama dari sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya tentang kejayaan Islam dalam membangun tata kelola berbagai bidang, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan dan pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Berikutnya tentang memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri. Ayo berpikir. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Sejarah sangat penting untuk dipelajari karena memberikan pemahaman tentang kemajuan dan kemunduran umat Islam, seperti pada masa Umayyah di Damaskus tahun 661 hingga 750 Masehi. Mengetahui kejayaan umat Islam dapat membangkitkan kebanggaan dan menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan serta mendorong semangat mencapai kemajuan untuk membangun masa yang akan datang. Kita perlu mempelajari sejarah untuk memahami aspek positif dan negatif yang dapat memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Sejarah menunjukkan keunggulan suatu bangsa, seperti kejayaan umat Islam di zaman Umayyah, sementara Eropa mengalami zaman kegelapan. Nilai-nilai sejarah penting dipelajari dan diketahui untuk meningkatkan prestasi saat ini dan di masa depan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abdul Manaf, keluarga Hashim, Bani Hashim, menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah, Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Umayyah melalui diplomasi dan pemikiran visioner. Ia didukung oleh Bani Umayyah dan orang-orang Suriah, serta dianggap sebagai negarawan dan administrator bijaksana. Muawiyah mengubah pemerintahan menjadi sistem kepemimpinan turun-temurun, mewajibkan rakyat setia pada anaknya, Yazid bin Abu Sufyan, dan menunjuk pejabat dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah kekuasaan Islam diperluas hingga ke India dengan mengutus Muhalab bin Abu Sufrah, dan Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke barat hingga wilayah Bizantium, termasuk Konstantinopel. Tercatat ada 14 khalifah yang pernah memimpin dinasti Umayyah di Damaskus. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Perhatikanlah peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini. Kalian dapat memperhatikan dan merenungkan bahwa Daulah Bani Umayyah pada saat itu wilayah kekuasaannya sangatlah luas, hampir dari 15 hingga 20 negara menjadi wilayah kekuasaannya. Termasuk sebagian dari beberapa negara di benua Eropa. Dapat kalian ambil pelajaran bahwa pada tahun 41 hingga 132 Hijriah, atau pada tahun 661 hingga 750 Masehi, Islam sudah menguasai hampir dari sepertiga dunia. Hal ini menunjukkan prestasi dan kemajuan Islam di tingkat dunia sungguh luar biasa. Seharusnya siswa-siswi yang soleh dan soleha patut berbangga bahwa sejarah dunia telah mencatat era keemasan Islam pada saat itu. Ayo sekarang kalian harus lebih giat belajar. Jadilah siswa-siswi memiliki akidah Islam yang kuat dan cinta tanah air dan bangsa. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Inilah daftar nama-nama khalifah atau pemimpin, atau di Indonesia dikenal dengan sebutan presiden.
Pada masa Daulah Bani Umayyah ada 14 nama khalifah atau pemimpin yang memimpin perjalanan panjang sejarah Bani Umayyah, terhitung sejak tahun 41 hingga 132 Hijriah atau mulai tahun 661 hingga 750 Masehi. Silahkan kalian cermati. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Inilah 3 khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah yang sangat berpengaruh mampu menghantarkan Islam masuk era keemasan, atau era kejayaan Islam. Adapun ketiga nama tersebut adalah 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah dan memperluas wilayah Islam. 2. Abdul Malik bin Marwan, dengan kecerdasannya mengadakan reformasi administrasi dan memperkenalkan mata uang Islam. 3. Umar bin Abdul Aziz, melakukan reformasi sosial dan keadilan serta memperbaiki sistem perpajakan. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Perkembangan dan kemajuan Islam pada Daulah Bani Umayyah di bidang pemerintahan dan hukum. Kemajuan di bidang pemerintahan antara lain: 1. Sentralisasi administrasi pemerintahan, sekretaris negara, departemen dan diwan-diwan, layanan pos, lembaga kemiliteran pertahanan. 2. Pembagian wilayah kekuasaan ke dalam provinsi. 3. Pembangunan infrastruktur pemerintahan. 4. Pembentukan dinasti sebagai sistem monarki. 5. Pengembangan diplomasi dengan negara lain. Kemajuan di bidang hukum antara lain: 1. Pembentukan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur, lembaga pengadilan dan lembaga ijtihadi. 2. Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk fikih. 3. Penunjukan kadi, hakim, untuk menangani perkara hukum. 4. Penerapan hukum Islam secara konsisten di wilayah kekuasaan. 5. Penyusunan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan syariah Islam. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Perkembangan dan kemajuan Islam pada Daulah Bani Umayyah di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang sosial antara lain: 1. Pembentukan sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan terpusat, yang membantu menjaga stabilitas sosial di wilayah yang luas. 2. Penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan pendidikan, yang memfasilitasi komunikasi dan integrasi sosial di seluruh kekhalifahan. 3. Mendukung dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, termasuk pendirian lembaga pendidikan tinggi. 4. Pengaruh budaya dan tradisi lokal yang dihormati dan diintegrasikan, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan beragam. 5. Pembentukan kota-kota baru sebagai pusat kebudayaan dan sosial, seperti Damaskus dan Cordoba, yang menjadi simbol kemajuan sosial. Dan kemajuan di bidang ekonomi antara lain: 1. Pembangunan jaringan jalan dan infrastruktur yang mendukung aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 2. Penggunaan mata uang dinar dan dirham yang distandardisasi, meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam transaksi ekonomi. 3. Pengembangan sektor pertanian melalui irigasi dan teknik pertanian yang lebih baik, meningkatkan produksi pangan dan surplus ekonomi. 4. Pertumbuhan perdagangan internasional dengan negara-negara lain, termasuk hubungan dagang dengan Asia, Afrika, dan Eropa. 5. Pengembangan industri kerajinan tangan dan manufaktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan ekspor. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Perkembangan dan kemajuan Islam pada Daulah Bani Umayyah di bidang keagamaan dan pendidikan. Kemajuan di bidang keagamaan antara lain: 1. Penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. 2. Penetapan dan penyebaran praktik keagamaan seperti sholat Jumat dan zakat. 3. Pembangunan masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus. 4. Pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran dalam bentuk mushaf yang lebih seragam. 5. Promosi dan dukungan terhadap ulama untuk memperdalam ilmu tafsir dan fikih. Sementara kemajuan di bidang pendidikan sebagai berikut: 1. Pembangunan madrasah dan pusat pendidikan Islam di berbagai wilayah. 2. Pendokumentasian dan pengajaran ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. 3. Pengembangan studi bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan administrasi. 4. Pendirian perpustakaan yang mengoleksi berbagai manuskrip ilmu pengetahuan. 5. Penyusunan kurikulum yang meliputi ilmu-ilmu agama dan sekuler. Siswa-siswi yang soleh dan soleha.
Inilah para tokoh atau cendekiawan Islam yang terkenal pada masa Daulah Bani Umayyah beserta karya besarnya. Hingga sampai saat ini karya tersebut masih dijadikan sebagai rujukan di berbagai perguruan tinggi di berbagai negara di dunia. Adapun cendekiawan tersebut adalah 1. Al-Farabi dengan nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Dengan karya ilmiahnya antara lain 1. Al-Madinah Al-Fadilah, 2. Kitab Al-Musiko Al-Kabir, 3. Kitab Al-Huruf. Cendekiawan Islam yang kedua, Hasan Al-Basri, dengan nama lengkapnya adalah Abu Sa'idi Al-Hasan Ibn Abil Hasan Yasar Al-Basri. Dengan karya ilmiahnya antara lain 1. Kitab Al-Zuhud, 2. Tafsir Al-Hasan Al-Basri, 3. Risalah Al-Qadar. Cendekiawan Islam yang ketiga, Khalid bin Yazid, dengan nama lengkapnya adalah Abu Hashim Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan karya ilmiahnya antara lain 1. Kitab Al-Hajar, 2. Kitab Al-Esabe'iniyah, 3. Kitab Al-Kibar. Cendekiawan Islam yang keempat, Ibnu Ishaq, dengan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Karya ilmiahnya antara lain 1. Sirat Rasul Allah, 2. Kitab Al-Maghazi, 3. Kitab Al-Muqtada, Walbat. Cendekiawan Islam kelima, Al-Kindi, dengan nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub, Ibnu Ishaq, Ibnu Al-Syabbah, Ibnu Imran, Ibnu Muhammad, Ibnu Al-Asias, Ibnu Qais, Ibnu Al-Kindi. Dengan karya ilmiahnya antara lain 1. Risalah fi Mahiyat An-Naum wal Ruya, 2. Kitab Fil Falsafah Al-Ula, 3. Kitab Al-Musiko. Cendekiawan Islam yang keenam, Al-Tabari, dengan nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, bin Yazid, bin Kasir, bin Galib Al-Amali et-Tobari. Dengan karya ilmiahnya antara lain 1. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, 2. Tafsir et-Tobari, 3. Kitab Ikhtilaful Fuqaha. Siswa dan siswi yang soleh dan soleha, penting kalian ketahui bahwa masih banyak cendekiawan Islam lainnya yang hidup dan berkarya pada masa Daulah Bani Umayyah, yang karya ilmiahnya sampai saat ini masih bisa dirasakan manfaatnya. Siswa-siswi yang soleh dan soleha, memetik nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencontoh semangat menuntut ilmu. 3. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. 5. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. 6. Menumbuhkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 7. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. 8. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Kesimpulan 1. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dinasti ini berdiri selama 90 tahun lebih antara tahun 41 sampai dengan 132 Hijriah atau tahun 661 hingga tahun 750 Masehi. Dan pusat pemerintahannya di Damaskus. 2. Sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah kepemimpinan turun-temurun. 3. Administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya merupakan penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya. 4. Bani Umayyah di Damaskus memiliki wilayah sangat luas. Pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh para gubernur, dan dibentuknya beberapa departemen. 5. Hubungan antara bangsa-bangsa Arab Muslim dengan negeri-negeri taklukan mulai dibuka terutama dengan Persia, Mesir, dan Eropa. 6. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. 7. Pada masa Bani Umayyah, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang pertama kali dikembangkan dan diikuti dengan ilmu pengetahuan lainnya. Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi bab 5 yang telah diterima, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tulis jawaban pada buku tugas kalian, jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Selamat bekerja!
Siswa-siswi yang soleh dan soleha. Sekarang saatnya kalian kerja kelompok, silahkan membagi diri masing-masing. Setiap satu kelompok terdiri dari 3-5 orang, selanjutnya mengerjakan tugas kelompok sebagaimana yang telah ditayangkan pada video ini. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, setiap kelompok harus ada perwakilan kelompok yang menjelaskan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja! Belajar tekun di pagi hari. Ilmu didapat takkan lari. Jangan menyerah, tetap berlari. Masa depan cerah sedang menanti. Ilmu adalah kunci sejati. Dengan usaha dan semangat kuat, cita-cita tinggi pasti diraih nanti.